bahwa kita yang menerima program kartu prakerja itu berhak untuk ikut program ini. Hai semua, kembali lagi di channel Arang Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah di channel ini. Dan teman-teman, hari ini saya akan menginfokan lagi mengenai subsidi gaji buat teman-teman kita yang gajinya di bawah 5 juta rupiah yang datanya itu diberikan ke BPJS Tenaga teman-teman. Jadi sudah diputar update dan kita sudah dapat peraturan terbaru yang resmi dari pemerintah. Jadi di sini jelas apa syarat-syaratnya, mekanismenya apa, dan apa konsekuensinya teman-teman. Jadi di sini saya akan balas dan ada berita baik juga untuk kita yang sudah pernah lolos gelombang prakerja. Jadi kita ada harapan untuk dapat program ini. Jadi kalau sebelumnya itu ada berita kan banyak di Kompas segala macam yang menyatakan kalau sudah pernah dapat kartu prakerja itu kita nggak bisa untuk dapat bantuan subsidi ini walaupun gaji kita di bawah 5 juta rupiah. Tapi ternyata di aturan yang sudah resmi yang terbaru dari pemerintah kita bisa lihat teman-teman. Oke, jadi buat teman-teman yang baru join channel ini channel yang membahas banyak sekali hal tentang program kartu prakerja. Jadi selain prakerja juga informasi penting seperti bantuan pemerintah yang juga akan bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe, karena kalian nggak akan rugi sama sekali. Dan juga bisa dibantu untuk like, komen, dan juga share video ini. Oke, jadi langsung aja biar nggak lama, kita akan screen record di sini. Oke, ini dia. Ini peraturan dari Ketenagakerjaan ya, nomor 14 tahun 2020 tentang pedoman pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi gaji upah bagi pekerja atau buruh dalam penanganan dampak coronavirus 2019 atau COVID-19. Ini saya akan skip untuk bagian awal-awalnya. Saya akan langsung ke sebentar. Kalian juga bisa cek ini di Google teman ya untuk cek ya Permen nomor 14 tahun 2020. Ketentuan umum salah satu ya. Bantuan pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan. Pekerja buruh ini kayak pengertian teman-teman. Jadi bantuan itu apa, pekerja itu apa, lalu bank penyalur segala macam, pejabat. Oke, nah kita langsung ke bab 2. Penerima bantuan pemerintah subsidi gaji upah. Bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah diberikan kepada pekerja atau buruh. Pekerja buruh sebagaimana dimaksud pada pasal 1 harus memenuhi syarat sebagai berikut. Jadi ini syarat-syarat yang mutlak yang harus kita penuhi untuk kita dapat bantuan teman-teman. Jadi yang pertama, warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan nomor induk kependudukan. Yang kedua, terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan. Nomor C, pekerja atau buruh penerima gaji upah. Yang D, kepesertaan sampai dengan bulan Juni 2020. Jadi kita nggak harus aktif sampai Agustus ini, tapi cukup sampai bulan Juni teman-teman. Jadi teman yang di PHK pun mungkin di PHK di bulan Juli, Agustus, sedangkan di bulan Juni sudah membayar itu masih bisa untuk didaftarkan. Kemudian berikutnya, peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan gaji upah di bawah 5 juta sesuai gaji yang terakhir yang dilaporkan oleh pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat di BPJS Ketenagakerjaan. Dan yang terakhir, memiliki rekening bank yang aktif. Langsung ke bab 3. Jadi artinya teman-teman, di sini nggak ada aturan yang melarang kita yang sudah pernah mendapatkan benefit dari kartu prakerja untuk tidak ikut program ini. Jadi itu hal yang berbeda teman-teman. Jadi kita tetap bisa ikut prakerja, dapat dan juga benefitnya. Lalu juga kita bisa ikut untuk program subsidi gaji ini. Jadi bukan berarti kita ini teman-teman ya nggak puas atau nggak bersyukur ya, tapi ini juga adalah kesempatan buat kita karena kita tahu pun sekarang masih pandemi, jadi kita masih belum normal untuk penghasilan kita. Jadi saya yakin pun banyak teman kita yang sangat perlu untuk inisiatif ini. Karena banyak juga info saya setelah ini program ini berakhir, apakah tidak ada program bantuan lain atau hal yang bisa tetap mereka bisa survive. Dan inilah jawabannya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang gelombang 1, 2, 3 yang akan dapat insentif terakhir di 4 Agustus ini, yang keempat di bulan ini Agustus,
saya harapkan pun teman-teman yang tetap masuk kriteria ini bisa diajukan oleh perusahaannya, jadi kalian bisa dapat benefit ini per bulan September selama 4 bulan ke depan. Jumlahnya pun juga sama, 600 dikali 4, yaitu 2,4. Sekarang ke bab 3, besaran dan tata cara pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi gaji upah. Pasal 4, bantuan pemerintah berupa subsidi gaji upah diberikan dalam bentuk uang sebesar 600.000 per bulan selama 4 bulan. Bantuan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan berdasarkan jumlah pekerja buruh yang memenuhi persyaratan sebagai dimaksud pasal 3 ayat 2 yang tadi, ketersediaan pagu anggaran dalam daftar isian pelaksana anggaran Kementerian Ketenagakerjaan. Lalu berikutnya bagian kedua, tata cara pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi gaji upah. Data calon penerima bantuan pemerintah berupa subsidi gaji upah bersumber dari data peserta aktif program jaminan sosial tenaga kerjaan BPJS tenaga kerjaan. Yang kedua, BPJS tenaga kerjaan melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima bantuan pemerintah subsidi gaji upah sesuai dengan persyaratan sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 ayat 2. Data yang telah diverifikasi dan divalidasi dituangkan dalam bentuk daftar calon penerima bantuan pemerintah berupa subsidi gaji. Daftar calon penerima bantuan pemerintah berupa subsidi gaji sebagaimana dimaksud pada ayat 3 disampaikan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada Menteri dengan melampirkan berita acara dan surat pernyataan mengenai kebenaran kesesuaian data calon penerima bantuan pemerintah berupa subsidi gaji yang telah diverifikasi dan divalidasi sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat 2 berdasarkan data yang disampaikan oleh pemberi kerja. Jadi ada 2 syarat yang akan diberikan ke kementerian. Jadi ada berita acara dan juga ada surat pernyataan. Untuk formatnya saya ada sih, nanti akan saya munculkan di akhir video ini. Berikutnya, KPA menetapkan penerima bantuan pemerintah berupa subsidi gaji berdasarkan daftar calon penerima bantuan pemerintah. Karena itulah untuk program ini, kita nggak bisa melaporkan secara mandiri teman-teman. Jadi ini harus dilaporkan dari pengusaha atau perusahaan kita, tempat kita bekerja, dan dia terdaftar di BPJS teman-teman. Kemudian berdasarkan penetapan penerimaan bantuan pemerintah berupa subsidi gaji upah sebagaimana dimaksud pada ayat 5, KPA menyampaikan surat perintah pembayaran langsung bantuan pemerintah berupa subsidi gaji kepada kantor pelayanan pembendaharaan negara. Berikutnya pasal 6, kantor pelayanan pembendaharaan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 6 menyalurkan bantuan pemerintah berupa subsidi gaji upah kepada penerima bantuan pemerintah berupa subsidi gaji upah melalui bank penyalur. Proses penyaluran bantuan pemerintah berupa subsidi gaji oleh bank penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan pemindah bukuan dana dari bank penyalur kepada rekening penerima bantuan pemerintah berupa subsidi gaji upah dan dilakukan secara bertahap. Proses penyaluran bantuan pemerintah berupa subsidi gaji dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang nomor 4, dalam hal masih terdapat sisa dana bantuan pemerintah berupa subsidi gaji pada bank penyalur sampai akhir tahun anggaran, sisa dana disetorkan kembali ke kas negara. Berikutnya, pasal 7, penyalur bantuan pemerintah berupa subsidi gaji upah oleh bank penyalur dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama antar KPA dan bank penyalur. Berikutnya, dalam hal pemberian kerja, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 4 huruf B, tidak memberikan data yang sebenarnya, pemberi kerja dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Jadi di sini pun dari pihak pemberi kerja atau perusahaan itu dia nggak bisa ya. Jadi ya sebelumnya gajinya 10 juta, dibuat di bawah 5 juta agar bisa masuk ke program ini. Itu tidak boleh teman-teman. Dan sampai ketahuan itu, mereka akan dikenakan sanksi untuk konsekuensinya. Lalu berikutnya, ayat 2, dalam hal penerima bantuan pemerintah berupa subsidi gaji upah tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 yang tadi ayat 2 dan telah menerima bantuan pemerintah berupa subsidi gaji, penerima bantuan pemerintah berupa subsidi gaji wajib mengembalikan bantuan pemerintah berupa subsidi gaji yang telah diterima ke rekening kas negara. Jadi buat teman-teman yang pada akhirnya menerima tapi ternyata setelah dicek itu tidak memenuhi syarat, baik itu WNI, gajinya di bawah 5 juta dan segala macam, itu wajib mengembalikan ke kas negara lagi teman-teman. Jadi harus hati-hati ya, jadi jangan sampai kita memanipulasi data ataupun memanipulasi gaji kita hanya untuk dapat ini. Karena konsekuensinya pun tidak hanya perusahaan, tapi juga kita sendiri yang akan kena dampaknya teman-teman. Lalu pasal 9,
Tentuan lebih lanjut dalam mengenai penunjuk teknis penyaluran bantuan pemerintah berupa subsidi gaji upah ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Lalu pelaporan, bank penyalur membuat dan menyampaikan laporan data penyaluran bantuan pemerintah berupa subsidi gaji upah kepada KPA. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa jumlah penerima bantuan pemerintah berupa subsidi gaji upah dan jumlah dana yang disalurkan ke rekening penerima bantuan pemerintah berupa subsidi gaji upah. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan secara luring atau daring setiap 1 bulan atau satu sesuai dengan kebutuhan. Laporan secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat 3 disampaikan melalui sistem informasi ketenagakerjaan. Ini saya nggak saya baca ya, karena ini juga pentingnya buat mereka. Ini saya akan pause saja kalau kalian mau nonton. Lalu berikutnya ketentuan lain, penutup, dan selesai teman-teman. Jadi ada 12 page di sini. Jadi bisa saya simpulkan teman-teman ya, bahwa kita yang menerima program kartu prakerja itu berhak untuk ikut program ini. Jadi tidak ada larangan, tidak ada yang melanggar hukum, karena sudah jelas di sini diatur bahwa syaratnya tidak ada yang menyatakan bahwa kita yang sudah menerima bantuan itu dari pemerintah tidak boleh lagi untuk ikut program ini, selama syarat kita itu sudah terpenuhi teman-teman. Lalu ini contoh form yang saya bilang tadi, jadi di mana surat kebenaran dokumen yang diminta oleh Bpjs Ketenagakerjaan. Dan teman-teman juga saya mau info buat teman-teman yang belum perusahaannya mendaftar, itu masih bisa sampai sekarang, karena sekarang sudah di-extend sebelumnya tanggal 14 Agustus, sekarang bisa dilaporkan sebelum tanggal 19 Agustus. Jadi masih ada waktu 2 hari teman-teman. Jadi saran saya buat teman-teman yang punya perusahaan yang memang terdaftar Bpjs Ketenagakerjaan, gaji di bawah 5 juta, kalian bisa tanyakan ke pihak HRD-nya apakah sudah dilaporkan atau belum, dan jika belum, minta mereka untuk segera dilaporkan dan memberikan data-datanya teman-teman. Banyak kok untuk tutorial cara membuat laporannya di sana. Cuman kadang-kadang ketika kita masukkan data kita ke BPJS itu tidak langsung valid, karena dia perlu waktu untuk validasi nama bank dan juga rekeningnya. Jadi saran saya langkah baiknya kalau kita bisa melaporkannya secepat mungkin teman-teman. Jadi kemungkinan kita dapat pun lebih besar sebelum kota juga penuh. Karena ada batasannya yaitu 13 juta lebih untuk pekerja yang gajinya di bawah 5 juta. Oke teman-teman, itu aja untuk informasi terbaru dari permen ini. Semoga saja juga berita baik buat teman-teman semua yang sudah pernah program kartu prakerja ataupun belum. Dan yang belum pun kalian harus push perusahaan kalian agar dia segera melaporkan data kalian semua. Oke, jadi thank you banget dan sampai menit ini. Dan buat teman-teman yang nggak mau tinggalin info terupdate seputar kartu prakerja ataupun soal bantuan yang terbaru ini, teman-teman silahkan subscribe ini dan juga nyalakan lonceng notifikasinya teman-teman. Jadi biar nggak ketinggalan info terupdate seputar bantuan prakerja dan juga bantuan gaji di bawah 5 juta. Oke, jadi itu aja. Semoga semua dalam keadaan sehat. Kalau salah kata saya mohon maaf dan sampai jumpa lagi di next video. Dadah!